Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil SOP yang kami buat, yaitu perihal pembesaran ikan nila, Oreochromis niloticus, sistem RAS atau Recirculating Aquaculture System. Next. Jadi di sini ada beberapa SOP yang kami telah buat dan diskusikan bersama. Salah satunya SOP nomor 1, yaitu persiapan wadah dan media sistem resirkulasi aquaculture system. Adapun tujuannya, SOP ini disusun untuk memastikan bahwa persiapan wadah dan media dalam sistem RAS ikan nila dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar operasional sehingga mendukung pertumbuhan ikan nila yang optimal dan menjaga kualitas lingkungan budidaya. Adapun ruang lingkupnya, SOP ini mencakup seluruh proses persiapan wadah, dalam hal ini kolam atau tangki, dan media, dalam hal ini air dan substrat filtrasi untuk sistem RAS ikan nila, dari tahap persiapan awal hingga pemeliharaan berkelanjutan dalam budidaya ikan nila. Dan selanjutnya, kita bisa melihat di sini ada diagram alur. Diagram alurnya itu pertama dari pemilihan wadah, selanjutnya pembersihan wadah atau sterilisasi, pengecekan struktur wadah, pengisian air, pengaturan kualitas air, pemilihan dan pemasangan substrat filter, pemilihan dan pemeliharaan dan monitoring, pengecekan berkala kualitas air dan wadah, dan yang terakhir yaitu proses budidayanya. Selanjutnya, adapun tanggung jawab dan wewenang, itu ada manajer budidaya. Manajer budidaya bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses persiapan wadah dan media serta memastikan kepatuhan terhadap SOP yang telah ada. Selanjutnya, petugas pembersihan bertanggung jawab untuk melakukan pembersihan wadah dan memastikan tidak ada kotoran atau bahan kimia yang berbahaya bagi ikan yang dibudidayakan. Yang ketiga, ada petugas kualitas air bertanggung jawab untuk menguji dan mengatur kualitas air sesuai standar yang diperlukan, serta mengatur sistem filtrasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, ada tim pemeliharaan. Tim pemeliharaan bertanggung jawab untuk pemeliharaan wadah dan media, serta melakukan pengecekan berkala terhadap kualitas air dan struktur wadah. Adapun yang selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat bahan bisa kita lihat bersama dan terlampir dalam SOP 01 ini. Selanjutnya yang menjadikan acuan dari SOP ini yaitu SNI nomor 7550 tahun 2009 tentang produksi ikan nila Oreochromis niloticus blacker kelas pembesaran. Selanjutnya metode kerja akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun metode kerja yang dijalankan di PT Kianzik Aquatic Indonesia ini yaitu yang pertama pemilihan wadah, yang kedua pembersihan wadah, ketiga pengecekan struktur wadah. Selanjutnya ada dokumen terkait mengenai persiapan wadah dan media terlampir formulir yang pertama. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radeva dan Abdan. Kepada rekan, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan tentang standar operasional producer atau SOP dua penebaran benih. Tujuan penebaran benih ikan nila dengan sistem yang baik untuk mendukung pertumbuhan optimal, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, mencegah stres, mengoptimalkan efisiensi pakan, dan menjaga kualitas air dan meningkatkan produktivitas. Adapun langkah-langkah meliputi adaptasi suhu sebelum penebaran. Penebaran bertahap. Waktu penebaran yang tepat itu di pagi atau sore hari, serta kepadatan benih sesuai kapasitas kolam. Dengan cara ini, budidaya ikan nila menjadi lebih efisien dan hasil panen maksimal.
Ruang lingkup penebaran ikan nila mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan keberhasilan budidaya. Yang pertama, persiapan lokasi dan infrastruktur. Yang kedua ada pemilihan benih, kualitas benih. Yang ketiga ada teknik penebaran. Yang keempat ada kepadatan penebaran. 5, pengelolaan lingkungan. 6, pemantauan dan evaluasi. 7, pengelolaan resiko. Tanggung jawab dan wewenang penebaran ikan nila biasanya melibatkan beberapa pihak sesuai dengan skala dan struktur organisasi budidaya. Pihak-pihak yang umumnya bertanggung jawab dalam proses penebaran benih ikan nila. Yang pertama ada manajer operasional, yang kedua ada teknis kolam, yang ketiga supervisor produksi. Alat dan bahan yang harus dibutuhkan penebaran ikan nila. Yang pertama, kolam atau tangkis semeras. Yang kedua, sistem aerasi, aerator atau sistem oksigenasi, termometer, pH-meter, dan barometer, jaringan atau serak benih, kantong plastik dan oksigen, timbangan digital, wadah adaptasi, dan alat dokumentasi. Bahan itu sendiri ada benih ikan nila, air bersih, pakan awal, probiotik, desalinator, dan vitamin dan imunostimulan. Acuan standar operasional Indonesia untuk penebaran benih ikan nila mengatur tentang kualitas benih, prosedur penanganan, serta teknik penebaran yang baik untuk memastikan keberhasilan budidaya. Berikut adalah poin-poin penting berdasar SNI yang relevan, yaitu SNI 01-1-84-1-2000 benih ikan nila. Untuk prosedur kerja penebaran benih ikan nila dalam sistem RAS harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan benih dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan tumbuh optimal. Berikut langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, persiapan awal. Pengecekan sistem RAS. Pastikan seluruh komponen sistem RAS seperti filter, mekanis, biologis, pompa, dan aerator berfungsi dengan baik. Periksa kualitas air, suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat agar sesuai dengan standar. Tuh yang B, persiapan kolam atau tangki. Bersihkan kolam atau tangki sebelum digunakan untuk memastikan tidak ada residu atau kontaminan. Isi tangki dengan air yang sudah difiltrasi dan diolah sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pemeriksaan benih. Pilih benih unggul yang sehat, bebas dari luka atau tanda-tanda penyakit, dan memiliki ukuran seragam. Jika benih berasal dari hatchery atau lokasi lain, pastikan dikemas dengan kantong berisi oksigen. Yang nomor kedua, adaptasi benih atau aklimatisasi. Penebaran benih. Pelepasan benih secara bertahap. Setelah proses adaptasi selesai, buka kantong secara perlahan dan biarkan benih keluar sendiri ke kolam. Selanjutnya, hindari membuang benih secara langsung untuk mencegah stres atau cedera. Kepadatan penebaran sesuai dengan kapasitas sistem RAS 50-100 ekor per meter. Tergantung pada sistem filtrasi dan aerasi yang digunakan. Berikut dokumen terkait form untuk siklus pertama, jumlah kolam 10, ukuran 58, pada tebar 250, jumlah tebar 3.600. Next. Baik, yang ketiga yaitu ada standar operasional prosedur manajemen pemberian pakan.
Yang pertama, tujuan. Manajemen pemberian pakan yaitu prosedur yang harus dilakukan dalam memberikan pakan ikan pada sistem budidaya resirkulasi atau biasa disebut dengan sistem RAS, sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas pada pertumbuhan ikan di budidaya sistem budidaya resirkulasi. Yang kedua, ada ruang lingkup, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan manajemen pemberian pakan mulai dari jenis pakan yang digunakan, frekuensi pemberian pakan, ukuran pakan yang diberikan, protein yang dibutuhkan secara biomasa dalam pemberian pakan per hari. Yang ketiga ada tanggung jawab. Yang pertama ada petugas bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP secara harian. Yang kedua ada supervisor memantau pelaksanaan SOP dan melakukan evaluasi. Yang ketiga ada veteriner memberikan konsultasi manajemen pakan. Yang keempat ada acuan. Acuan ini diambil dari SNI 6141B titik 21999 produksi benih ikan nila. Dan yang kedua ada SNI 7550.2 2009 pembesaran ikan nila frekuensi pemberian pakan. Dan yang kelima ada diagram prosedur manajemen pakan. Yang pertama ada jumlah produksi dan jadwal pemberian pakan harian, persiapan alat dan bahan, pemberian pakan, pencatatan dan analisa data respon ikan, dan yang terakhir adalah penentuan pemberian pakan berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rapi Bangsawan. Oke, terima kasih. Yang keenam untuk manajemen pemberian pakan. Yang keenam di sini kita masuk dalam prosedur kerja. Yang pertama ada pemberian pakan yang dilakukan selama 3 kali dalam sehari, yaitu pada pukul 8 pagi dan pukul 4 sore. Pakan yang diberikan memiliki kandungan 25% sampai 35%, merupakan pakan buatan yang belum kadaluarsa dan tentunya sudah terdaftar di KKP. Yang kedua, untuk ukuran pakan yang digunakan selama proses pemeliharaan yaitu berukuran 1 ml, 2 ml, 3 mm dengan pertimbangan lama pemeliharaan dan bukaan mulut ikan. Yang ketiga, untuk jumlah pakan yang diberikan itu sebanyak 3% dari pemeliharaan per hari dengan ketentuan pemberian pakan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 ketentuan pemberian. Yang pertama untuk jenis pakan, di sini kita memasukkan jenis pakan bermerek SPLA dengan ukuran 1 mm untuk penggunaan DOC dari 1 hari sampai 14 hari pemeliharaan. Dan untuk yang kedua kita masih tetap sama menggunakan pakan bermerek SPLA dengan ukuran 2 mm di DOC penggunaan 14 hari sampai dengan DOC 42 hari. Yang ketiga, jenis pakan yang digunakan SPLA dengan ukuran 3 mm dengan DOC 42 sampai 60 hari. Oke, selanjutnya yang ketujuh, dokumen terkait. Di sini hanya ada satu dokumen terkait yang dimasukkan untuk form 1 dengan formulir pemberian pakan yang diberikan. Bisa dilihat dan terima kasih. Berikut terlampir standar operasional prosedur keempat, yaitu tentang pengolahan kualitas air. Nah, adapun tujuan mengapa SOP ini dibuat, yaitu untuk menjaga kualitas dan kuantitas mutu air sebagai media pemeliharaan agar selalu optimal dan dapat memastikan ikan hidup dalam kondisi perairan yang ideal. Nah, untuk ruang lingkupnya, jadi pelaksanaan pengukuran parameter kualitas air ini dilakukan pada parameter suhu, DO, pH, nitrat dan nitrit serta melakukan perbaikan mutu kualitas air.
Nah, berikut ada diagram alur dari kegiatan dari SOP ini. Yang pertama yaitu pengukuran suhu, DO dan pH, kemudian melakukan pengukuran nitrat dan nitrit, kemudian pemberian probiotik untuk meningkatkan mutu dari kualitas air, dan yang terakhir ada proses filtrasi dan treatment air. Nah, ada tanggung jawab dan wewenang di SOP pengelolaan kualitas air ini ada dua. Yang pertama, staf farm, di mana staf ini akan bertugas untuk selalu memastikan parameter kualitas air media pemeliharaan selalu dalam kondisi yang optimal dan rangkaian sistem RAS ini berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua itu ada staf QC atau quality control yang selalu bertugas untuk dapat memastikan bahwa dosis probiotik yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ada penalatan bahan ya yang digunakan tertera di dalam SOP. Dan untuk acuan yang digunakan ada 3. Yang pertama, SNI tentang produksi benih ikan nila hitam, kelas benih sebar. SNI tentang produksi ikan nila, kelas pembesaran di kolam air tenang. Dan SNI, cara uji nitrit secara spektrofotometri. Nah, untuk prosedur kerjanya dapat dilihat yang pertama melakukan pengukuran parameter kualitas air, kemudian yang kedua pemberian probiotik, dan yang ketiga adalah proses treatment air. Nah, berikut juga terlampir dokumen terkait, di mana di sini mempunyai 2 form. Form pertama itu tentang pengukuran parameter kualitas air, di mana parameter ini akan diukur setiap harinya dengan waktu pengukuran yang berbeda-beda. Dan untuk formulir yang kedua yaitu tentang perbaikan mutu kualitas air, yaitu dengan memberikan probiotik pada air sebagai media hidup ikan agar tetap dalam kondisi yang optimal. Next. Berikutnya adalah standar operasional prosedur 05 yaitu monitoring pertumbuhan. SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam melakukan monitoring pertumbuhan ikan nila yang dibudidayakan dalam sistem resirkulasi atau RAS, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan dapat diandalkan. Ruang lingkup SOP ini mencakup kegiatan monitoring pertumbuhan ikan nila mulai dari persiapan peralatan, pengambilan data, hingga analisis data dan pelaporan. Penanggung jawab SOP ini ada 2. Yang pertama yaitu petugas lapangan yang bertugas melakukan pengukuran dan pencatatan data pertumbuhan ikan secara rutin. Yang kedua adalah teknisi memastikan kelancaran operasional peralatan monitoring dan kalibrasi peralatan. Peralatan yang dipakai dalam monitoring pertumbuhan adalah timbangan digital, jaring atau serok, alat ukur panjang ikan, lembar data pengamatan, dan alat tulis. Baik, selanjutnya prosedur kerja, di mana kegiatan diawali dengan mengambil sampel ikan yang akan diukur 10 hingga 20 ekor per kelompok umur. Selanjutnya memilih ikan secara acak dari setiap kelompok umur, dan pengambilan data dengan melakukan pengukuran pertumbuhan secara berkala setiap minggu ataupun 2 minggu sekali, dan apabila pertumbuhannya cepat, pengukuran dapat ditingkatkan. Selanjutnya menganalisis data dengan menghitung rata-rata panjang lebar ikan untuk setiap kelompok umur pada setiap periode pengukuran. Dan setelah menganalisis data, membuat laporan dengan menyusun hasil monitoring pertumbuhan ikan secara berkala. Berikut adalah dokumen terkait mengenai Form 1 pengamatan pertumbuhan ikan. SOP selanjutnya yaitu manajemen kesehatan ikan. Tujuannya yaitu memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam menjaga kesehatan ikan nila dalam sistem budidaya resirkulasi sehingga dapat meminimalkan risiko penyakit, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup, dan optimalisasi produksi. Yang kedua yaitu ruang lingkup.
Kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit ikan mulai dari pemilihan benih yang sehat, pengolahan kualitas air, pemberian pakan yang bergizi, hingga pemantauan kesehatan ikan secara berskala. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Yang pertama petugas lapangan itu bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP secara harian. Yang kedua supervisor memantau pelaksanaan SOP dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu veteriner memberikan konsultasi dan penanganan penyakit. Adapun acuan SNI yang digunakan yaitu yang pertama SNI tentang produksi benih ikan nila hitam kelas benih sebar. Yang kedua SNI tentang produksi ikan nila kelas pembesaran di kolam air tenang. Dan yang terakhir yaitu SNI produksi benih ikan nila hitam pembesaran ikan nila kelas benih sebar. Selanjutnya ada prosedur kerja. Yang pertama yaitu persiapan benih yang meliputi pemilihan benih, karantina, dan pemeriksaan kesehatan. Yang kedua ada pemantauan kondisi ikan yang meliputi pemantauan harian, pengukuran parameter air, dan penimbangan. Yang ketiga yaitu pencegahan penyakit, meliputi penerapan biosecurity, pemberian pakan berkualitas, pengelolaan kualitas air, dan vaksinasi. Yang terakhir yaitu ada penanganan penyakit, meliputi deteksi dini, isolasi, konsultasi dengan dokter hewan, lalu ada pengobatan dan sanitasi. Dokumen terkait yaitu ada formulir 1, pencatatan pemeriksaan laboratorium, formulir 2 ada pemberian obat pada pakan. Baik, untuk SOP berikutnya adalah panen dan pasca panen. Untuk tujuannya adalah SOP ini disusun untuk memastikan hasil budidaya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan memenuhi permintaan pasar, baik dari segi ukuran maupun kualitas, serta mendukung keberlanjutan usaha budidaya. Ruang lingkup SOP ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan alur proses pemanenan ikan, mulai dari persiapan alat, penangkapan ikan, grading sortasi ukuran, pengangkutan, sampai pada penjualan. Untuk peralatan yang digunakan, dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk alur pemanenan, diawali dari persiapan alat, kemudian pengurangan air, penangkapan ikan, kemudian grading dan penghitungan, dan pemasaran. Untuk penanggung jawab di sini yang pertama adalah teknisi, bertanggung jawab untuk memastikan tugas dan berjalannya kegiatan panen dapat terlaksana dengan baik sesuai standar operasional prosedur. Kemudian supervisor melakukan pengamatan dan pemantauan SOP yang sudah diberlakukan. Untuk acuan yang digunakan dapat dilihat di bawah ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Karel. Baik, untuk selanjutnya masuk di poin ke-7 yaitu prosedur kerja. Dengan poin pertama yaitu persiapan panen, yaitu yang pertama penentuan waktu panen. Untuk yang persiapan B yaitu persiapan alat dan bahan, dan untuk yang ketiga yaitu kondisi kolam. Dan untuk poin yang kedua untuk proses panen yaitu bernama penangkapan. Penangkapan di sini biasanya menggunakan jaring dengan ukuran mata yang sesuai untuk mencegah luka atau stres pada ikan. Untuk yang kedua yaitu sortirisasi atau grading. Kegiatan ini merupakan pemisahan ikan berdasarkan ukuran dan kualitas. Dan yang kedua yaitu buang ikan yang sakit, cacat, dan tidak sesuai standar. Untuk yang ketiga yaitu pengangkutan ikan hidup menggunakan wadah beroksigen atau aerator untuk menjaga ikan tetap hidup selama transportasi. Yang kedua yaitu hindari kepada yang terlalu tinggi dalam wadah transportasi. Untuk yang ketiga yaitu penanggungan pasca panen. Untuk penanganan pasca panen yaitu pertama pencucian kolam dengan cuci ikan secara bersih untuk menghilangkan lumpur. Dan yang kedua yaitu penyimpanan. Jika ikan tidak langsung dijual, simpan dalam suhu dingin 0 sampai 18 derajat Celcius untuk ikan segar atau 18 derajat Celcius untuk ikan beku. Yang ketiga yaitu pencatatan hasil panen.
Jadi untuk pencatatan hasil panen ini dicatat dari segi benda total, ukuran rata-rata, dan kualitas ikan hasil panen. Untuk yang keempat yaitu dokumentasi pelaporan. Yang pertama memastikan setiap tahapan panen terdokumentasi sesuai kebutuhan baik keperluan internal maupun pelaporan ke pihak berwenang. Dan yang kedua yaitu lengkapi dokumen sertifikasi atau izin jika ikan nila dipasarkan ke pasar ekspor. Untuk yang poin selanjutnya yaitu dokumen terkait bisa dilihat pada lampiran berikut yaitu pemanenan ikan. Terima kasih. Berikut hasil dari SOP yang kami buat dari kelompok 2 dengan judul Pembesaran Ikan Nila Sistem RAS.